Apa itu stunting? Baik, jadi stunting itu ya sesuai dengan yang ada di Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2001 itu dia sampaikan bahwa itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi, gizi kronis dan infeksi berulang. Maksudnya Ya, salam jumpa Sobat Tobi. Kita ketemu lagi di podcast Tobi, Orang Bisa Bicara. Podcast ini dikelola oleh Dinas Kominfo dengan saya Chris. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Arianto dari BKKBN. betul. Selamat sore. Sore bro ya. Apa kabar? Alhamdulillah sangat baik. Baik ya, luar biasa ya. Sehat ya. Ya, kali ini kita akan cerita tentang stunting. Baik. Stunting, kenapa stunting itu penting? Ya. Oke. Mungkin kita mulai dari pertama ya. Ya, silakan. Apa itu stunting? Baik. Jadi stunting itu ya sesuai dengan yang ada di Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2001 itu dia sampaikan bahwa itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi, gizi kronis dan infeksi berulang. Maksudnya jadi anak-anak ini pemenuhan gizinya itu secara waktu lama. Jadi bukan hari ini kita kasih terus besok tidak. Jadi dia betul-betul kekurangan gizi. Nah, itu yang mengakibatkan tentunya badannya ini pendek dan perkembangan otaknya juga dia kurang bagus. Gitu. Lambat ya? Lambat. Oh, jadi fisiknya kecil, Ya, pendek. Pendek. Terus kecerdasannya juga kurang. Kurang sekali. Itu pasti kalau stunting itu jelas. Berarti gitu. kalau pendek itu sudah pasti stunting atau? Nah, ini kalau pendek ini belum tentu. Belum tentu Ya, contoh ini kita contoh ya. Banyak orang-orang pendek yang seperti Ucok Baba nih ya. Iya. Dia memang pendek tapi dia tidak masuk dalam kategori stunting karena dia cerdas. Oh, cerdas ya. Bisa kita berinteraksi. Nah, kalau seperti kasusnya beliau ini memang cacat dari lahir. Oh gitu. iya, berarti bukan Tidak. stunting ya. Tidak. Oh, jadi kita membedakannya dari itu. Walaupun dia Pendek. ada yang kecil, pendek, tapi kita bisa komunikasi dengan Komunikasi baik. ya. Oh, itu berarti tidak masuk ya? Tidak masuk. Oke, terus bagaimana ciri-ciri anak stunting? Nah, kalau ciri-cirinya ini ya banyak seperti tadi kan. Tentunya tinggi badannya itu dia tidak sesuai dengan umur sebantarannya. Contoh ini, dia umur kelas 5 SD, ya mungkin 1,20 meter kan. Iya. Nah, kalau dia mungkin 1 meter tidak sampai, itu sudah pasti, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu berat badannya tentunya. Berat badannya tidak sesuai juga. Oh, karena dia kecil jadi Kecil ya. Otomatis dia kurang mengikuti juga. ya. Terus ciri-cirinya lagi itu dia mudah terkena penyakit. Maksudnya dia sering sakit-sakitan. Tidak seperti yang anak-anak yang normal sehat ya. Sehat. Jadi mungkin kalau yang kita temui di masyarakat, kita sedih juga. Karena orang tuanya kenapa sakit-sakitan ya, memang karena dia anaknya Stunting. ya stunting gitu kan. Terus ada beberapa jadi perkembangan fisiknya juga lambat, terus tentunya seperti yang tadi kita sampaikan itu kecerdasannya, kita ajak komunikasi itu halu begitu. Jadi tidak nyambung. Tidak nyambung gitu. Jadi ini ini kan jangan sampai kalau dia sudah besar nanti berisikonya itu penyakit yang berat-berat ini seperti diabetes, terus hipertensi dan obesitas itu yang sesuai dengan survei itu, penelitian itu sudah dinyatakan seperti itu. Terus apa saja penyebab stunting? Nah, ini penyebabnya ini banyak ini kalau penyebabnya ini ya. Jadi memang penyebab stunting ini erat kaitannya dengan kemiskinan sebenarnya. Kemiskinan.
Ya, ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu pengetahuan orang tuanya. Pengetahuan orang tuanya tentang asupan makanan, gizi ya. Termasuk pola asuh. Ya, jadi kadang orang tua ini dia belum siap menikah, terus dia menikah dan melahirkan, ya itu yang membuat anak-anak ini kasihan gitu. Pernikahan dini. Ya, itu salah satunya juga ini yang kita harus cegah ini ya. Iya. Nah, terus yang berikutnya itu ya tadi seperti yang kita sampaikan, infeksi berulang itu yang pembunuhan gizinya tidak sesuai gitu. Ya, hubungannya itu dengan kemiskinan tentunya. Kalau orang miskin kan mau makannya bergizi kan susah. Setengah mati ya. Setengah mati. Kalau ibu-ibu hamil tuh kan biasa disarankan untuk minum ini, Iya. makan ini, biar janinnya lebih sehat. Iya. Sebenarnya tidak harus yang mahal-mahal, bro. Oke. Tidak harus yang mahal-mahal, tapi kadang itu kembali lagi kaitannya dengan pemahamannya seorang ibu ini. Itu. Terus berikutnya itu sanitasi yang buruk. Sanitasi ini apa? Ini seperti jamban ya. Terus air bersih dan perilaku hidup sehat atau bersih. Nah, ini yang masyarakat kita ini kurang memahami dengan apa ya, kondisi ternyata itu sangat berpengaruh. Lah kalau apa lingkungannya kurang bersih terus anak-anaknya menjadi apa? Iya. Nah, itu. Terus ini mau maafin ya beberapa dia punya Tidak apa apa-apa. penyebabnya nih biar mungkin rekan-rekan semua masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di Papua, khususnya di Kota Jayapura juga. Nah, ini termasuk terbatasnya layanan kesehatan. Maksudnya layanan kesehatan ini masyarakat kita ini ibu-ibu di kampung-kampung. Nah, ini PR kita untuk menyediakan tempat-tempat mungkin ya macam puskesmas apa, posyandu kan. Iya. Nah, posyandunya ada, tapi susternya tidak ada pertama. Iya. Terus yang kedua, masyarakat juga dia tidak paham ini barang ini apa. Jadi kurang peduli juga ya. Kurang. Nah, ini memang apa ya? Ini kita mengajak semua mitra-mitra, instansi terkait untuk kita mendorong masyarakat kita untuk memberikan advokasi tentang apa ya, masalah kesehatan gitu ya, khususnya stunting ini gitu. Terus ini ada lagi nih untuk asupan vitaminnya pastinya seperti yang tadi disampaikan tuh, untuk gizi dan lain-lain itu sudah masuk ke dalamnya. Nah, ini permasalahannya kadang begini, bro. Kalau kami sering turun tanya masyarakat, dorang itu jual ikan, ada ikan ini, ikan dorang dari kapal, dari perahu, dari laut naik. Terus dorang jual di pasar. Terus saya bilang, "Iyo, berapa mama?" Dia bilang, "Oh iya, Bapak 100, 200. Wah, itu luar biasa. Tapi pulang itu dia pergi beli sarden. Bawa pulang ikan kaleng. Ikan kaleng. Nah, ini yang mama-mama juga dorang begitu. Dia ada jual keladi, jual petatas, jual apa. Pulang itu beli mie itu dikasih makan Indomie. Nah, ini yang kita harus memberikan edukasi atau advokasi ke masyarakat kita bahwasanya pola hidup yang sehat gitu. Iya. Boleh kita masuk seperti itu, tapi jangan biasanya tuh saya lihat sampai berkarton-karton dia bawa untuk apa? Ini untuk anak-anak. Lebih gampang masaknya. Itulah gitu, instan tuh. Iya, terus mungkin lebih enak kah daripada itu barang-barang itu. Ya, jadi mungkin ini apa yang kita ajak semua lah untuk apa menyadarkan lah untuk masyarakat kita biar lebih peduli gitu. Gitu. Terus kita lanjut lagi, bagaimana cara mencegah stunting? Cara pencegahannya ya penyebabnya tadi sebenarnya kita harus kembali lagi kan. Jadi tentunya ya pembunuhan gizinya gitu kan. Terus ibunya ini harus betul-betul mengkonsumsi makanan yang betul-betul bergizi gitu. Ya, tentunya seperti yang tadi ya, perilaku hidup sehat, terus intinya tadi kita kembali tadi yang penyebab-penyebab gitu. Dari tadi nih kita bicara nih ibu terus. Ya. Tapi perannya ayah ini bagaimana? Kan ayah nih sebagai kepala keluarga. Ya. Nah, itu bagaimana? Perannya harusnya seperti apa? Jadi gini. Sekarang itu bapak-bapak itu kebanyakan itu perokok ini.
Isap rokok. Pertama ya, ini kita masuk di bapak-bapak. Perokok. Ya. Jadi kadang dia tanya hubungannya apa sih rokok dengan stunting ya? Iya, jadi rokok ini kalau ibu hamil dia terpapar lebih mudah bayinya itu bisa prematur dan ini sudah di apa? Diteliti. Jadi itu salah satunya bukan peran ya, maksudnya posisi bapak ini, makanya kita sampaikan ke orang-orang tua, bapak-bapak ini kalau perokok itu ya pada masa kehamilan atau pada saat pasca melahirkan janganlah jauh-jauh. Mungkin sikat gigi dulu baru mungkin masuk ke rumah, tapi susah tuh. Nah ini yang kita harus itu. Jadi memang peran ayah nih juga sangat penting ya. Penting di dalamnya. Ya tentunya harus sama-sama apa ya? Kita tidak bisa mengawasi, tidak bisa. Tidak ibu saja yang karena ibu yang mengandung jadi sudah kau yang ngurus, sudah kau yang ngatur. Kita harus dukung lah ya kan. Ayah juga harus dukung. Harus dukung ya. Ya kita juga seperti macam saya kan ayah juga gitu kan. Jadi ya apa ya? Namanya istri ya kita betul-betul sayangi dan kita dampingi gitu. Khususnya mungkin psikologisnya ya. Khususnya pada saat hamil itu. Kasihan juga toh kalau semuanya harus istri saja yang bikin. Oh iya bro, iya betul. Terus apa itu 100 hari pertama kehidupan? Kenapa penting dalam mencegah stunting? Baik, jadi orang bilang 1000 HPK itu apa? Ya ini sudah 1000 hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan artinya itu 9 bulan masa di dalam kandungan, 270 hari. 30 kali 9 bulan. Iya, 30. Iya, 270 hari dan sisanya 730 hari. Itu sampai umur 2 tahun. Nah, itu masa-masa emasnya pertumbuhan janin dan anak ini. Nah, hubungannya di situ dengan stunting ya sangat erat karena stunting itu masa inanya di situ. Nah kalau kita tidak bisa dampingi, tidak bisa kawal secara baik pemenuhan gizinya di 2 tahun pertama 2 tahun pertama, setelah itu kita tidak bisa perbaiki lagi. Sampai 5 tahun maksimal. Jadi 1000 HPK ini betul-betul ini yang kita fokus khususnya untuk stunting. Jadi pemenuhan gizi pada saat dihamil tadi. Dan kembali lagi setelah melahirkan sampai 2 tahun sampai 5 tahun kita betul-betul kawal. Gitu. Jadi memang yang 1000 HPK ini sangat penting karena ini merupakan periode emas yang tidak bisa diulang. Gitu. Iya karena kan ada yang bilang juga kalau anak-anak itu paling bagus menyusui kalau bisa sampai 2 tahun. Betul. Nah ini salah satunya itu. Tapi kadang begini bro, ada juga yang setelah melahirkan mungkin karena ada stres dan faktor seorang ibu ini dia tidak bisa menyusui. ASI kurang dan kadang juga mungkin tidak ada gitu kan. Ini rekan-rekan juga saya tanya, termasuk kita ini masih muda-muda kan kadang saya tidak menyusui, ya sedih juga ininya. Tapi kita kalau memang bisa maksimalkan. Ada juga yang kadang bisa menyusui tapi dia risih atau tidak mau mungkin ya gak tahu lah apa pertimbangannya itu gitu. Jadi ya seperti itu. Masing-masing lagi ya kembali lagi kesadaran untuk anak-anaknya itu ya. Bagaimana cara penanganan stunting? Kalau penanganannya ya seperti tadi itu ya kita bagaimana caranya memenuhi nutrisi gizi yang ada yang kita bicarakan dari awal tadi kan, terus perilaku hidup bersih gitu kan, ya kembali lagi seperti tadi, terus ya mengatasi ya seperti anak yang susah makan itu yang memang betul-betul kita banyak anak-anak tuh susah harus dikejar-kejar. Iya, jadi sebenarnya kembali lagi ke keluarganya, orang tuanya bagaimana mungkin ada parenting yang mungkin dia harus ikuti ya, terutama di posyandu situ bisa kan ada parenting. Ya, tapi kan sekarang zaman internet gini kan parenting kalau memang malas ke posyandu kan kita bisa cari di HP, ada banyak-banyak akun-akun
parenting saya bisa lihat tuh, oh, Ya. ternyata nih ada banyak jadi cara-caranya bagaimana mengasihi. Iya, mengasihi contoh, anak ini iya, ya. jadi kan bisa dicari. Masa Ya. barang lain cari di HP bisa baru Baru, ya. untuk cari informasi ini malah Betul. malas, ya. Nah, ini PR kita juga semua, kan tidak semua masyarakat atau keluarga bisa menikmati akses itu, bro. Ya. Iya. Kalau mungkin kita di kota tidak masalah, gitu kan. Iya. Nah, kita contoh mau maaf ini mungkin di pedalaman gitu kan. Iya. Ini sedih lah kita lihat. Jaringan, jangankan jaringan, jangan internet tuh jaringan tidak ada, Pak. Itu lagi memang Ya. kita di pedalaman nih kesulitan karena banyak BTS juga, kadang-kadang ini kan akses listrik dan segala macam itu malah yang jadi bikin tidak menyala, tidak connect, ada segala macam. Memang kita harus pemerintah harus kompak ya, maksudnya kita konvergen sama-sama sesuai dengan kita punya tugas masing-masing ya. Ya mungkin dari rekan-rekan Kominfo, kami dari BKKBN, dari PUPR, dari Dinas Kesehatan segala macam sesuai dengan tusinya memang harus fokus gitu. Jadi ya harapannya seperti ini ya, ada tim percepatan penurunan stunting. Kita tidak fokus di stunting saja, tapi mungkin dengan program lain kita bisa lebih kompak lah, mungkin kerjasama di lapangan. Dengan gitu. iya. Apa peran BKKBN dalam upaya penurunan stunting? Baik, kalau peran BKKBN sudah sangat jelas itu di Peraturan Presiden 72 ya. Jadi kita ditunjuk sebagai pelaksana, koordinator pelaksana untuk percepatan penurunan stunting ini. Ya, jadi di situ sangat jelas sekali perannya kita di situ, dan sudah dijabarkan apa-apa yang akan dilakukan kan, termasuk yang kemarin kita sudah pengukuhan tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi, dan tim itu tidak berhenti di situ saja, Bro. Jadi sampai di kabupaten kota juga ada. Terus sampai di distrik juga ada di situ. Jadi memang ada beberapa yang kita lakukan, termasuk BKKBN untuk program stunting ini kami sudah membuat seperti Satgas Stunting, satuan tugas yang kami bentuk khusus untuk membantu BKKBN untuk mengkoordinasikan mungkin membantu dalam penyiapan data dan lain-lain lah. Jadi Satgas ini sangat membantu sekali. Iya kan, tidak mungkin BKKBN ngurus barang itu saja ini kan ya. Kami ada program Bangga Kencana juga, kependudukan dan keluarga berencana, pembangunan keluarga ya. Nah, terus kami juga ini, Bro, ada tim AKS juga. Jadi tim audit kasus stunting. Oh, AKS. AKS. Jadi setiap kabupaten kota kita bentuk, dimaksudkan untuk kalau ada yang sudah kira-kira datanya kita dapatkan bisa diintervensi. Dan di situ di tim AKS itu ada tim-tim pakar dari ahli dokter anak dan lain-lain, gizi, dan tim teknis juga. Jadi harapannya dengan hadirnya tim AKS ini, audit kasus stunting ini, bisa diintervensi yang sudah didapat di lapangan yang berisiko stunting itu. Dan ada lagi kami namanya tim pendamping keluarga, Bro. Tim pendamping keluarga ini ada tiga unsur. Jadi dari kader KB, kader PKK, terus dari bidan. Nah, ini tersebar di seluruh kampung yang ada di Provinsi Papua. Ada semua. Nah, by name, by address, jelas itunya. Jadi harapannya di kampung itu saat ditahu ada keluarga yang berisiko, itu didampingi. Mulai dari calon pengantinnya, ibu hamilnya, pasca melahirkannya, sampai 2 tahun dan 5 tahun. Nah, itu. Dan ada juga program BAS, Bapak Asuh Anak Stunting. Nah, kemarin Pak Kasat
kasat beliau dikukuhkan. Oke. Nah ini kami rencana sama Kodam, kebetulan Panglima baru dilantik kemarin, rencananya nanti di Kampung Sereh di Sentani. Oh, Sere ya. Ya. Depan bandara. Ya. Depan. Nah, nanti kita kerjasama sama Kodam untuk mengukuhkan Panglima sebagai Bapak asuh anak stunting. Jadi konsepnya ini Bapak asuh ini kita sebagai donatur sebenarnya. Jadi mana-mana keluarga yang bersiko itu yang kita bantu. Nah ini ada lagi satu kami lagi mengembangkan aplikasi namanya aplikasi LC-Mil bro. Apa itu Nah, LC-Mil? LC-Mil itu elektronik siap nikah dan hamil. Siap nikah dan hamil. Ya, Oke. jadi konsepnya juga ini kami bekerja sama dengan Kementerian Agama, ya. ya dengan pendekatan-pendekatan dengan KUA-nya, terus gereja-gereja. Jadi harapannya pranikah 3 bulan sebelum pernikahan, harapannya calon pengantin ini mereka mendaftarkan di KUA atau mungkin di gereja, Ya. itu diberikan penguatan-penguatan sekaligus pendampingan yang tadi itu, yang TPK tadi itu yang 3 orang. Iya. Nah, mungkin kader KB-nya dia dampingi. Nah, dampinginya apa? Kita arahkan contoh dari segi kesehatannya kita ajak ke puskesmas, mungkin ukuran lengan atasnya tidak sesuai atau mungkin terlalu kurus, belum siap untuk menjadi ibu. Ya. Boleh menikah, bukan berarti wah dicek ini tidak, nanti tidak. Jadi kalaupun menikah kita sarankan, kita fokus bahwasanya ibu ini lingkar lengannya masih kurang, jadi mungkin ditunda dulu hamilnya. Oh ditunda, bukan jangan ya? Jangan. Iya, Nah, ditundanya ditunda, itu iya. BKKBN masuk dengan kontrasepsinya, bro. Oh iya, Iya. konsepsi KB ya. KB, Oke. ya, harapannya seperti itu. Oke. Nah, setelah mungkin dengan pengukuran dan sudah ini silahkan. Sebenarnya itu sih ininya. Jangan sampai belum siap untuk dia menjadi seorang ibu dan dia melahirkan Malah berisiko. berisiko, sangat berisiko gitu. Jadi memang BKKBN ini fokus di pencegahan ini, stunting ya. Pencegahannya. Kita tahu kemarin Pak Presiden juga fokus sekali ke Papua untuk pencegahan stunting ini ya, karena Papua juga salah satu provinsi yang angka stuntingnya tinggi. Kita itu di Papua sesuai dengan survei yang SSGI Dinas Kesehatan itu kita di peringkat 29,5 bro. Nilai Dari harapannya itu tahun 2024 kita harus turun 14%. turun jadi bisa sekitar 15. 15. Nah ini 15 ini rentannya kita bagi. Ini 2021 sudah nih. 2022 sudah mau selesai. Jadi kami sudah membagi sisa berapa tahun kita. Nah, 2023, 24. Jadi memang kita kerja keras yang ekstra kita gerakan TPPS ini. Provinsi sampai karena kami tidak bisa kerja sendiri juga, tidak bisa gitu. Kita memang butuh macam kalau publikasi mungkin Kominfo bisa bantu untuk publikasi lewat radio. Betul. Karena kan kalau radio tuh sampai ke kampung-kampung sana. Kalau televisi kan agak sulit karena tidak semua ini. Jadi memang ya betul. Harapannya di tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi sampai di distrik itu berjalan dengan baik. Ya. Jadi masing-masing dengan tusinya kan sudah jelas di situ tim pelaksana kan, termasuk teman-teman Kominfo menjadi kemarin di pelantikan itu pengukuhan Satgas saya ikut hadir karena Ibu Kabid sama Pak Kepala Dinas juga jadi bagian dari itu. Betul. Satgas itu. Kabid dan Kadisnya terlibat di situ. Jadi harapannya nanti ke depan ini kita kembali lagi dengan anggaran ya. Kita berjalan program sebaik apapun tanpa didukung anggaran yang memadai, ini kita agak kesulitan ini. Susah ya. Susah sekali. Oke. Ya, kita sudah maksimalkan. Terima kasih Pak Arianto. Kita sudah bincang-bincang tentang stunting di Papua. Kita harap target nanti 2024 bisa turun ke 14% ya. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi kita punya angka stunting ini bisa turun. Betul. Sesuai dengan yang kita harapkan semua. Tapi ya ini kita kerjasama semua lintas lembaga kementerian. Ya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya mudah-mudahan nanti sobat-sobat Tobi di rumah yang nonton podcast ini bisa dapat informasi tentang stunting.
Jadi kita terima kasih sudah datang. Saya akan tutup. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Oke, boleh. Ya, jadi baik seluruh masyarakat Papua. Jadi untuk stunting, mari kita sama-sama. Ini bukan pekerjaan pemerintah saja, ini butuh dukungan masyarakat. Kita himbau, mari kita hidup bersih kan, karena itu memang betul-betul yang paling utama. Awalnya harus dari bersih, kebersihan dan lain yang seperti kita sampaikan. Jadi mari saya mengajak rekan-rekan semua, seluruh masyarakat Papua, biar kita sadar bahwasanya stunting itu, kapan lagi itu orang mau ini untuk generasi emas kita. Ya, mungkin itu. Terima kasih banyak lagi, Bro. Iya, silakan. Demikian hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif. Luar biasa. Kalau BKKBN bagaimana tadi? Salam BKKBN. Salam BKKBN. Berencana itu keren.